teman-teman, selamat datang di channel gue Jackson Iskia. Bagi teman-teman yang belum subscribe, teman-teman bisa bantu subscribe, bisa berikan like dan juga komentar. Dengan begitu teman-teman sudah membantu mensupport saya untuk bisa terus berkarya, membagikan video-video untuk bisa memberkati teman-teman dan saudara-saudara dimanapun kalian berada. Nah teman-teman, saat ini saya akan membagikan sebuah renungan. Saya percaya bahwa sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan, tentunya suatu saat tentunya kita kepingin berada di suatu tempat yang bisa membuat kita aman, berada di suatu tempat yang bisa membuat kita nyaman, apalagi tempat tersebut menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, tempat tersebut menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Wah, tentunya itu pasti adalah sesuatu yang sangat enak bagi kita sebagai manusia. Tetapi bagaimana kalau seandainya ketika teman-teman sudah berada di satu tempat tersebut, teman-teman diusir. Nah tentunya bagi teman-teman yang sudah mengalami hal seperti ini, tentunya itu akan sangat tidak enak banget. Sekali lagi, sangat tidak enak banget bagi teman-teman yang sudah mengalami. Dan bagi teman-teman yang sudah mengalami, nah kita sama-sama berdoa agar kita jangan sampai diusir ketika suatu saat kita berada di suatu tempat yang aman, nyaman, terus segala sesuatu yang kita butuhkan itu sudah disiapkan. Nah kita berdoa sama-sama supaya kita jangan diusir. Nah kita tahu bahwa di dalam firman Tuhan ada kisah, ada cerita yang terjadi, di mana ketika Tuhan menciptakan manusia dengan begitu luar biasa, dengan begitu dahsyat. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menempatkan mereka di suatu tempat. Firman Tuhan katakan, Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden, suatu tempat yang sangat aman, suatu tempat yang sangat nyaman, dan menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan, menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan, karena Tuhan yang menyediakan semuanya itu buat manusia pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan memberikan perintah kepada mereka supaya manusia jangan memakan buah tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan firman Tuhan katakan, saya memberikan perintah ini kepada kalian supaya kalian jangan melanggar. Dan yang lebih bahaya ketika Tuhan memberikan perintah itu, firman Tuhan katakan bahwa di dalam Kejadian 2 ayat 16 dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Perhatikan kata-katanya. Sebab pada hari engkau memakannya, firman Tuhan katakan, pastilah engkau mati. Nah ini adalah sesuatu hal yang sangat mengerikan seharusnya. Sebagai seorang manusia, adalah suatu hal yang sangat kita waspadai seharusnya. Dan itu Tuhan tekankan kepada Adam dan Hawa pada waktu itu, pada manusia, ciptaan Tuhan yang pertama pada waktu itu. Tuhan berkata kepada Adam agar supaya jangan makan, karena kalau sampai engkau memakan buah tersebut, engkau akan mati. Nah itu larangan yang sangat keras. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Kita tahu kisahnya bahwa singkat cerita, akhirnya suatu saat ketika Hawa sedang berjalan-jalan dan dia melihat pohon itu sangat enak. Ketika dia melihat buah itu sangat menggoda, akhirnya tergodalah Hawa pada waktu itu, dan akhirnya dia jatuh dalam dosa. Akhirnya mereka melanggar kesepakatan yang Tuhan berikan kepada mereka pada waktu itu, agar mereka jangan memakan buah tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan ketika mereka memakan buah tersebut, akhirnya mereka sadar bahwa mereka sudah berdosa di hadapan Tuhan.
Mereka sudah berada di suatu tempat yang sangat aman. Mereka sudah berada di suatu tempat yang sangat nyaman, yang dicari-cari manusia sampai saat ini. Apalagi ketika mungkin kita liburan, pasti kita akan mengeluarkan begitu banyak uang. Kita akan mengeluarkan begitu banyak duit yang mungkin kita bekerja sudah sekian lama, tetapi hanya karena kepingin berada di suatu tempat yang aman, nyaman, yang menyediakan kebutuhan kita, akhirnya kita mengeluarkan banyak uang. Nah, kalau zaman dahulu enggak. Tuhan sudah siapkan semuanya bagi Adam dan Hawa, manusia ciptaan Tuhan pada waktu yang dulu. Tetapi karena mereka melanggar perintah Tuhan, akhirnya firman Tuhan katakan di dalam kitab Kejadian 3, di dalam kitab Kejadian 3 ayatnya yang ke-23 dikatakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Jadi singkat ceritanya, Adam dan Hawa diusir pada waktu itu karena mereka sudah melanggar perintah Tuhan. Mereka sudah melakukan kesalahan, mereka sudah melakukan pelanggaran yang sangat-sangat fatal. Sekali lagi, mereka sudah melakukan kesalahan, pelanggaran yang sangat-sangat fatal. Karena firman Tuhan jelas katakan bahwa ketika kalian memakan atau ketika kalian melanggar perintah tersebut, kalian akan mati. Dan akhirnya mereka diusir. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita saat ini, mungkin teman-teman kita yang mengalami mungkin, yang sudah berada di satu tempat yang aman, yang sudah berada di satu tempat yang nyaman, mungkin di dalam pekerjaan kita udah merasa aman, kita udah merasa nyaman, dan gaji kita lumayan banyak, sehingga apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, kita bisa membelinya karena kita mempunyai. Tetapi hanya karena suatu pelanggaran yang kita lakukan, hanya karena satu pelanggaran yang sangat fatal yang kita lakukan, nah akhirnya diusir dari tempat pekerjaan. Jadi jangan sampai teman-teman yang mungkin sudah mengalami hal seperti itu, jangan sampai terjadi. Dan buat teman-teman juga yang mungkin belum mengalami, kita jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama juga. Suatu saat mungkin Tuhan percayakan kita berada di suatu tempat pekerjaan yang sangat aman dan nyaman, fasilitasnya semuanya udah ada, dan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan sudah disiapkan. Nah, teman-teman jangan sampai berbuat kesalahan. Teman-teman jangan sampai melakukan pelanggaran yang akhirnya nanti membuat saudara akan dipecat dan diusir. Nah, jangan sampai terjadi buat kita. Ini yang menjadi doa-doa kita. Tentunya kalau suatu saat kita dipercayakan Tuhan untuk berada di suatu tempat tersebut. Nah, jadi teman-teman, saya percaya bahwa mungkin memang di dalam perjalanan kehidupan kita ada begitu banyak hal mungkin yang kita alami, yang kita lewati, dan terkadang itu membuat kita tergoda teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah kerjanya udah bagus, yang sudah enak, jangan sampai hanya karena ada mungkin tugas di luar kota atau gimana-gimana lah, akhirnya membuat teman-teman melakukan pelanggaran, teman-teman melakukan kesalahan, dan akhirnya teman-teman dipecat dan akhirnya diusir, dan akhirnya yang menderita ya teman-teman sendiri. Jadi jangan sampai kita berbuat seperti itu. Tapi marilah kita belajar dari firman Tuhan malam hari ini, agar supaya ketika kita berada di suatu tempat yang aman, ketika kita berada di suatu tempat yang nyaman, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan sudah disiapkan, mari kita jaga itu baik-baik. Mari kita pertahankan itu baik-baik, karena dengan kita berada di suatu tempat tersebut, kita bisa memberkati banyak orang. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang kalau kita mau berbagi dengan orang-orang yang di sekitar kita. Jadi teman-teman, belajarlah malam hari ini agar supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, belajarlah untuk senantiasa mempertanggungjawabkan setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena ya saya percaya kayak misalnya teman-teman yang sudah saat ini sudah berkelimpahan secara materi, nah, teman-teman harus menyadari bahwa itu adalah suatu pertanggungjawaban yang Tuhan berikan kepada teman-teman atau saudara-saudara, untuk teman-teman bisa kelola dengan baik, saudara-saudara bisa kelola dengan baik, tujuannya agar supaya itu juga bisa mempermuliakan nama Tuhan.
Beda halnya dengan ada mungkin orang yang sudah berada di tempat yang nyaman, sudah berada di tempat yang aman, dan segala yang dia butuhkan sudah cukupkan, tapi dia pergi, teman-teman. Ada yang seperti itu yang mengalami, bukan karena diusir, tetapi dia kepingin pergi sendiri aja. Tentunya karena ada sesuatu tugas yang mungkin yang sangat penting, ada suatu misi yang ingin dia capai, sehingga dia harus meninggalkan tempat tersebut. Nah, itu beda. Sebagaimana kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang sebagai raja di atas segala raja, tapi Tuhan Yesus meninggalkan kenyamanan. Dia meninggalkan rasa aman. Dan segala sesuatunya yang Tuhan punya, apa yang dia butuhkan ya dia punya semua. Tetapi dia meninggalkan kenyamanan, dia meninggalkan rasa aman dan datang ke dunia jadi manusia, jadi hamba. Karena dia mempunyai suatu misi, suatu visi yang mulia, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Nah, kalau teman-teman seperti itu, kalau suatu saat teman-teman harus meninggalkan tempat yang aman, tempat yang membuat teman-teman nyaman untuk suatu tugas atau suatu pekerjaan yang mulia, ya itu nggak apa-apa, teman-teman. Tapi jangan sampai karena kita membuat pelanggaran, karena kita membuat kesalahan, dan akhirnya kita diusir. Itu berbeda ya. Jadi melalui renungan saat ini, teman-teman, marilah kita belajar dari firman Tuhan, agar supaya marilah kita terus mempertahankan, kita menjaga hidup kita, hati kita, agar supaya kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan, kita tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana sudah dikatakan firman Tuhan. Karena kalau kita melanggar, karena kalau kita melakukan kesalahan, tentunya yang rugi kita sendiri. Itu akan menjauhkan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah kita mematuhi apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita, untuk bisa membatasi kita, untuk bisa menjaga hati kita, untuk kita tidak bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan tidak inginkan. Nah, itu yang harus kita jaga. Jadi apapun yang kita alami saat ini, apapun situasi dan kondisi yang kita alami saat ini, teman-teman yang sudah dikatakan tadi merasa aman, nyaman, itu tetap pertahankan. Sebagai seorang karyawan, mungkin sebagai seorang pekerja, tetap bekerja yang baik agar supaya teman-teman tidak diusir atau dipecat. Tapi teman-teman juga yang belum mengalami hal seperti ini, ya kita berdoa sama-sama kepada Tuhan agar suatu saat Tuhan tempatkan di tempat yang membuat kita rasa aman, nyaman, segala sesuatu yang kita perlukan, kita butuhkan sudah disiapkan. Nah, kita berdoa agar supaya benar-benar kita juga bisa menikmati berkat Tuhan tersebut. Kita bisa menikmati apa yang sudah Tuhan siapkan bagi kita sebagai anak-anaknya. Dan biarlah renungan singkat ini bisa memberkati kita semua. Dan teman-teman, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Teman-teman bisa ambil waktu sejenak untuk teman-teman bisa berdoa, menaikkan pujian bagi Tuhan. Sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah
menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Biar ini yang menjadi kerinduan kita, untuk kita selalu berada dekat dengan Tuhan, karena memang hal yang paling indah, hal yang paling membuat kita rasa aman, nyaman tentunya ketika kita berada di dekat Tuhan. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, itu adalah sesuatu hal yang sangat kita inginkan dalam kehidupan kita. Teman-teman yang ingin didoakan, teman-teman bisa komen juga, atau teman-teman bisa chat juga di Instagram saya Jackson Iskia, dan sama-sama kita akan berdoa. Mari kita berdoa teman-teman. Bapa kami yang baik, terima kasih buat saat ini. Biarlah Tuhan tolong kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan tolong kami untuk kami terus memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Kami terus menjaga hidup kami, untuk kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk kami senantiasa menjaga hidup kami untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, hal-hal yang tidak Engkau inginkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati kami dimanapun kami berada, Tuhan tolong kami agar kami terus aman dalam perlindungan Tuhan, agar kami juga Tuhan terus di dalam situasi di mana kami merasa aman dan nyaman bersama dengan Engkau. Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Oke, demikianlah renungan singkat saat ini. Semoga bisa memberkati teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe, teman-teman bisa bantu subscribe, bisa bantu like juga, dan teman-teman yang kepingin komen, silakan komen juga. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.